Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Ahmad Fatoni di channel Globis. Pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan pada Anda sebuah modul Odoo yang dapat menangani sistem keuangan sekolahan swasta, ya. Terkhusus untuk mengelola tagihan-tagihan siswa, ya, baik yang bersifat pendaftaran, bulanan, atau biaya-biaya akibat suatu kegiatan, ya. Jadi dengan lembaga pendidikan memanfaatkan modul ini, ya, modul ini berjalan di Odoo 16 tepatnya. Itu sekolahan lembaga pendidikan bisa mengotomatisasi tagihan siswanya, ya. Tagihan ini bisa disetting muncul setiap bulan, ya. Misalkan pada tanggal 1 atau tanggal 2 atau tanggal berapapun itu. Jadi ketika sudah disetting, ya kan, nanti pada tanggal tersebut akan muncul tagihan-tagihan siswa terkait, ya. Yang mana besarannya tagihan ini bisa disesuaikan. Misalkan antara kelas 1 SD dengan 2 SD itu SPP-nya berbeda, ya. Atau kalau sekolahan swasta yang memfasilitasi antar jemput, siswa yang rumahnya jauh, tagihan transportasinya lebih mahal daripada siswa yang dekat ke sekolah. Atau siswa-siswa yang dekat ke sekolah yang bisa ditempuh dengan jalan kaki, mereka bisa tidak memanfaatkan layanan transportasi sehingga mereka tidak mendapatkan tagihan jenis ini. Jadi apapun itu besaran tagihannya, apapun nama tagihannya itu bisa di set up, ya. Nanti ketika tagihan itu sudah tergenerate, ya kan, setiap siswa melakukan pembayaran, bagian bendahara tinggal menginputkan pembayarannya. Yang tadinya status pembayarannya itu belum lunas atau belum dibayar, nanti begitu dibayarkan itu akan berubah menjadi in payment atau proses pembayaran. Kenapa kok mesti in payment, tidak lunas dulu gitu? Nah, ini kalau di sekolah-sekolah yang siswanya banyak, mereka mempunyai organisasi yang lengkap, itu pembayaran siswa ini akan dianggap lunas jika sudah dilaporkan atau disetujui oleh bagian keuangan atau bagian accounting, gitu. Misalkan sebuah yayasan mengelola sekolah dari tingkat SD, SMP, SMA. Masing-masing tingkatan mempunyai bendahara. Bendahara ini nanti melaporkan ke bagian accounting punya yayasan. Nah, ketika accounting memverifikasi, ya, melakukan rekonsiliasi, ya, nanti tagihan yang dalam proses akan berubah menjadi lunas. Kemudian term of payment-nya itu juga bisa di set up, ya, sesuai keputusan sekolah. Misalkan siswa itu diberi tenggat waktu untuk melunasi SPP-nya 7 hari, ya, atau 14 hari atau 1 bulan. Nah, itu bisa dibuat sehingga nanti kalau sampai siswa tidak melakukan pembayaran sampai batas akhir, di situ bisa dilihat dia terlambat, ya.
dia siswa ini terlambat. Jadi nanti bisa difilter siapa-siapa saja siswa yang terlambat pembayaran, sehingga pihak sekolah, bendahara itu bisa melakukan follow up lebih lanjut agar segera melakukan pembayaran. Setelah penginputan ya dilakukan dengan rutin, dengan disiplin, nanti sistem ya Odoo ini juga akan menampilkan laporan ya, laporan keuangan. Nah, laporan yang mana laporannya ini bisa pivotable, atau bisa juga dibentukkan grafiknya, dilakukan perbandingan antara yang belum bayar, yang lunas, sama yang terlambat, atau melakukan perbandingan antar kelas, antar tingkatan, itu juga bisa, atau antar tahun ajaran, fenomenanya seperti apa, itu bisa dilakukan analisa. Yang terakhir yaitu orang tua itu bisa melakukan deposit pembayaran di pihak sekolah. Misalkan ada orang tua murid yang menghendaki membayar SPP anaknya untuk 6 bulan ke depan. Nah, ini bendahara akan melakukan penginputan pembayaran dengan cara diakui sebagai deposit. Jadi tidak langsung dibayarkan 6 bulan, tapi didepositkan, nanti per bulan itu digunakan untuk pembayaran. Jadi depositnya itu nanti per bulan akan terpotong. Selama ada saldo, tentu itu bisa digunakan untuk pembayaran. Tanpa berlama-lama, langsung kita menuju modulnya. Pertama-tama kita buka modul sekolah, kemudian kita melakukan konfigurasi tahun ajaran, misalkan 2024-2025. Tanggal awalnya yaitu Juli tanggal 1 2024 sampai Juni 2025. Oke, kemudian kita lihat pada bagian tingkatan, kemudian sudah ada, kemudian kelas 1 SD, kemudian kelas 2 SD, dan yang terpenting itu di bagian kanan itu ada urutan. Ini tidak boleh salah urutannya. Ini urutan 1, ini urutan 2. Jadi proses kenaikan kelas itu nanti berdasarkan urutan ini. Kalau yang kelas ini kan nama itu ya kita bisa memberinya nama memakai huruf Romawi misalkan, atau apapun itu bisa. Nah, yang terpenting sebelah kanan ini jangan sampai tidak diisi atau urutannya salah. Nanti proses kenaikan kelasnya ya menjadi salah. Kemudian setelah kelas itu ada ruang kelas, misalkan A untuk kelas 1, kemudian B untuk kelas 1. Di sini ada kapasitas sebelah kanan itu di sementara waktu dibiarkan, tidak masalah. Kemudian kelas A juga, ruang A juga untuk SD kelas 2. Misalkan seperti ini. Contohnya 3 saja. Jadi ada kelas 1 2 ruangan, kelas 2 1 ruangan saja. Kemudian ada tag. Ini secara default itu sekolah. Ini nanti untuk menandai institusi sekolah ya. Jadi
wajib ada, jangan dihapus. Kemudian di sini ada pelajar dan alumni. Ya, kita misalkan Andi A, Jalan Mawar nomor 1, Kota Pekanbaru. Status ini state ya. State itu bahasa Inggrisnya provinsi lah, negara bagian. Kemudian 28284 Indonesia. Nah, yang tidak kalah penting pada tab data pelajaran, pastikan ini tetap tercentang, kemudian kita klik generate. Nah, tapi untuk saat ini tidak saya klik dahulu. Kemudian saya duplikat. Kemudian kita ke proses ke siswa baru. Kita daftarkan sebagai siswa baru si Andi tadi. Kemudian tahun ajarannya 2004-2005, 2024-2425, kelas tingkatnya SD, kelasnya kelas 1, ruangannya SD 1A, kemudian simpan. Nah, di sini ada pesan error yang membatasi bahwasanya Andi A ini tidak bisa didaftarkan karena dia belum mempunyai NIS. Jadi harus didaftarkan dulu, harus dibuat dulu NIS-nya pada bagian ini. Klik generate. Oke. Coba kita simpan. Nah, ini otomatis listnya sudah muncul. Kemudian selama data statusnya draft atau tersimpan itu masih bisa diperbaiki, masih bisa dirubah ya, masih bisa dirubah. Tapi ketika dikonfirmasi atau disetujui itu datanya tidak bisa dirubah, dan tidak bisa dirubah. Ketika disetujui, ini datanya tidak bisa dirubah dan tidak bisa dihapus oleh siapapun ya, baik user biasa maupun user yang paling tinggi. Ya, tidak dapat dihapus. Kemudian saya coba mendaftarkan satu siswa baru lagi, misalkan namanya Aan F, misalkan saya biarkan kosong saja misalkan, tapi sebaiknya diisi ya. Kemudian saya generate, otomatis muncul. Nah, pada bagian data akademik ini sifatnya read only, tidak bisa diapa-apakan. Nanti datanya ini akan masuk di sini secara otomatis ketika kita melakukan proses. Contohnya Aan, tahun ajaran, tingkat, kelas. Coba kita simpan, tidak mau, jadi wajib diisi ini ya, SD 1A. Nah, di sini ada keterangan dia ini sebagai siswa baru atau siswa pindahan. Nah, kalau tadi itu sebelumnya itu contoh siswa baru, sekarang coba saya contohkan siswa pindahan. Ya, ini wajib diisi ya. Nah, di sini tidak bisa membuat nama sekolahan baru di sini. Jadi harus kita saya duplikat. Saya ke pelajar ke sini, klik baru. Nah, ini ada individu, ada perusahaan. Kalau pelajar itu individu, kalau sekolah itu perusahaan, lembaga ya. Misalkan SDN 1, misalkan gitu ya. Kemudian alamatnya nanti silakan diisi, semakin lengkap semakin bagus. Kemudian di sini hilangkan pelajarnya.
Dan yang terpenting di sini, ini harus dipilih sekolah ya. Coba ini tidak saya pilih sekolahnya, saya simpan. Nah, di sini masih belum muncul. Masih belum muncul nama sekolahnya. Tetapi dengan ini kita kasih label sekolah. Nah, ini muncul ya. Oke. Oke ya. Ini atas nama Aan ya. Ini Aan F. Data akademiknya masih kosong. Kemudian kita konfirmasi, setujui, kita refresh. Nah, data akademiknya muncul. Jadi ketika sudah disetujui baru muncul. Kalau belum disetujui belum muncul di sini. Oke. Kita sementara ke penjualan. Penjualan ini kita manfaatkan untuk mengenerate tagihan invoice ya. Sebelum ke sini saya setupkan dulu di bagian warehouse. Jangan lupa ini untuk dicentang, centang. Kemudian ke kategori produk. Kita pilih all saja. Costing metodenya kita pilih AFCO. Kemudian valuation-nya kita pilih otomatis. Perpetual ya kalau bahasa akuntansinya. Perpetual. Ini akun-akun akuntansinya. Jadi nanti modul ini juga menghasilkan laporan keuangan berstandarkan akuntansi. Kemudian kita membuat produknya. Yang pertama yaitu SPP. SPP dapat dijual, tidak dapat dibeli. Kemudian SPP itu adalah jasa. Kemudian misalkan harganya SPP itu 100.000. Tidak usah pakai pajak. Langsung kita simpan. Saya buat lagi misalkan transport gitu ya. Sama, hanya bisa dijual produk jasa misalkan 75.000. Oke. Selanjutnya kita lakukan penjualan agar terbentuk invoice biaya bulanannya. Aan misalkan ada nomor NIS-nya, ada tahun ajarannya, ada ruangannya. Kemudian SPP sama uang transport 100 sama 750. Saya salah ngasih harga ini tadi ya. Coba saya benerin dulu. Transportasi itu 75.000. Oke. Coba saya hapus dulu, kemudian saya panggil lagi 75, kemudian saya klik konfirmasi. Langsung terbentuk fakturnya, invoice-nya ya. Nah, ini ketika si murid Aan ini melakukan pembayaran, klik di sini. Pembayarannya tunai. Kemudian nah, di sini ada statusnya in payment. Kenapa tidak lunas kok in payment? Karena mesti dilakukan rekonsiliasi misalkan oleh bagian accounting, disetujui. Harus diketahui. Biar laporan keuangannya bisa menjadi acuan, bisa dipertanggungjawabkan ya. Cara rekonsiliasi yaitu di sini di bagian kas, ini sini kan ada tulisannya pembayaran penerimaan terhutang 175.000.
Jadi karena belum diterima, makanya ada ini. Kalau ada kalimat seperti ini itu berarti belum direkonsiliasi, harus direkonsiliasi oleh bagian accounting atau keuangan. Caranya rekonsiliasi, kita copy dulu nomor invoice-nya. Labelnya kita isi penerimaan pembayaran siswa. Ini wajib ya diisi agar sistem Odoo itu bisa mendeteksi. Kalau terdeteksi cocok, nanti langsung direkonsil. Aan nilainya 175.000. Karena penerimaan itu positif ya. 175.000. Langsung kita konfirmasi. Kita lihat hasilnya. Nah, ini sudah terrekonsil, sudah benar nih. Kita lihat. Nah, ini langsung menjadi saldo berjalan 175.000 dan kita lihat di sini yang awalnya in payment berubah menjadi lunas. Nah, pada bagian faktur ini kita bisa melihat ya, ini kita hilangkan aja. Ini statusnya lunas. Kalau belum bayar ya. Kalau belum di-approve in payment. Kemudian ini batas waktu, kalau misalkan settingnya 30 hari nanti muncul nih pada tanggal 23 bulan 12 karena udah lunas hilang ya. Dan nanti kalau kemudian kita juga bisa melihat laporannya di accounting analisa faktur. Ini misalkan kita mau buat grafiknya. Nah, ini lunas karena cuma satu ya. Nanti kita lihat lagi, kita bahas lagi ini nanti. Kemudian saya mau menunjukkan kepada Anda bahwasanya nama-nama pelajar ini itu biar cepat bisa diimpor datanya. Ini berguna kalau sekolah awal-awal pakai program ini, pakai Odoo ya. Jadi daripada input satu-satu kelamaan, kita impor saja. Caranya impor, unggah, kontak. Nah ya, datanya itu nama siswa, alamat, kode pos, nomor ponsel, kemudian ada nomor NIS, NISN, kemudian ada apa lagi ya? Ada nomor NIK, nomor KK, ada syarat pembayaran pelanggan yaitu 30 hari. Oke, coba kita tes. Nah, oke, aman. Oke, datanya sudah banyak ya. Oke, ini juga bisa kita lengkapi dengan foto. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kan di sini nih belum mempunyai data ya. Walaupun tapi dia masih belum mempunyai data. Datanya masih data akademiknya masih kosong. Kita mau isikan dengan cara diproses, kita ke koreksi siswa, kita impor juga data akademiknya. Jadi kalau kita mempunyai siswa 1.000 orang, 2.000 orang ya nggak usah takut, sebentar kita lakukan menggunakan aplikasi ini.
Oke, kita tes. Nah, ini ada yang peringatan pada bagian ini ya, tapi ini nggak masalah nih, bisa. Oke, ya. Cuman di sini statusnya masih draft, ya. Kalau statusnya draft, datanya itu belum masuk ke REST partner. Data akademiknya masih kosong. Jadi biar masuk ke sini kita harus approve. Ya, kita mesti melakukan approval. Caranya ya kita klik satu-satu, kita konfirmasi sebanyak 37 ya. Kalau datanya banyak ini pasti akan sangat merepotkan. Biar cepat langsung kita konfirmasi massal. Oke, sudah done. Sehingga di sini datanya pasti akan berubah. Contohnya ini. Ya. Kita lihat semuanya sudah punya kelas, punya ruangan. Oke, kemudian kita ke penjualan. Ke penjualan, kita mau mengenerate tagihan secara massal. Mengotomatisasi. Ya, di sini ada requiring order. Kemudian kita buat satu-satu masternya. Biar nggak lama kita impor saja. Saya sudah menyiapkan template-nya. Ini ya. Oke. Kita tes. Oke, nggak ada masalah. Langsung kita impor. Oke. Ini sebagai template, sebagai dasar untuk menagih biaya bulanan ke siswa. Yang jadi itu nanti di sini. Nah, ini kan baru satu, ya. Nah, nanti dia setiap tanggal 1 misalkan itu akan tergenerate otomatis seberapa banyak siswa yang ada di sekolah. Caranya yaitu kita ke pengaturan teknis, kemudian ke action, sale. Oke. Di sini pengaturannya tergenerate setiap hari. Nah, kita nggak mau, kita maunya setiap bulan saja. Oke, nah tanggalnya kita bisa setting di sini. Apakah tanggal 1, apakah tanggal 2 gitu ya. Nah, untuk contoh saya mau mengenerate saat ini. Saya pilih tanggalnya 23. Kemudian jamnya sekarang 15.56. Saya mau nanti tergenerate pada jam 15.57 misalkan. 15.57 simpan. Ya, tanggal ini tanggal 23 pada jam 15.57. Kita lihat di sini datanya masih 1. Nanti datanya banyak itu. Kita tunggu jam 15.57 ya. Kita tunggu masih 15.56. Nah, 15.57. Sebentar. Kita coba cek sudah muncul belum. Masih proses. Cek lagi, refresh. Masih 1, belum bertambah. Kita tunggu.
Coba refresh lagi. Masih 1. Lima belas, 57, 20. Coba lagi. Oh, ada 58 ya. Stop. Wah, datanya udah banyak. Yang kita buat manual tadi itu ini. Nah, ini agar menjadi tagihan, kita mesti konfirmasi satu-satu. Nah, enaknya kalau kita sudah yakin datanya benar, kalau template-nya benar berarti datanya benar, kita langsung saja konfirmasi massal. Caranya kita pilih di sini confirm quotation. Nanti datanya juga akan muncul di sini ya, di penagihan pelanggan faktur. Nah, ini datanya udah banyak. Yang tadi itu ini, nah sekarang datanya udah banyak. Ini sudah menjadi tagihan dengan status belum lunas atau belum dibayar. Ya, sama ketika melakukan pembayaran juga seperti tadi. Hanya saja di sini saya mau menunjukkan fitur di Odoo bahwasanya orang tua itu bisa melakukan deposit ya, deposit senilai uang untuk pembayaran biaya pendidikan beberapa bulan ke depan. Klik pembayaran. Yang tadi itu atas nama Aan ya. Kita harus selain Aan. Misalkan Aliza, dia deposit 100.000 atau 300 lah ya, 300.000. Pembayarannya tunai, konfirmasi. Sekali lagi kita perlu melakukan rekonsiliasi pada bagian penagihan. Ini ya, 300.000 pembayaran penerimaan terutang belum direkonsiliasi. Kita copy. Paling enak itu lewat list, bukan lewat Kanban. Lebih akurat. Penerimaan pembayaran deposit atas nama Aliza 300.000. Aliza 300.000. Simpan. Oke. Kita lihat udah benar belum? 300.000. Oke, ini sudah benar nih. Tinggal klik validate. Kita lihat udah benar belum? Nah, sudah ya. Udah benar. Nah, kemudian kita cari tagihannya Aliza. Kita cari tagihannya Aliza di sini. Aliza. Nah, ini kan belum lunas ya. Nah, ini karena dia punya deposit, Odoo sistem akan otomatis memberitahu kita yang bisa kita gunakan untuk melakukan pembayaran ini. Sebelumnya kita coba lihat laporan partner ledger. Ya, nih. Aliza, kalau yang lain-lain balance-nya, saldonya itu kan positif angkanya ya. Khusus Aliza itu saldonya minus. Artinya gini. Ini partner ledger ini default-nya akun yang dipakai itu adalah piutang. Nah, 180, 100 ini artinya
orang-orang ini mempunyai hutang ke kita yang harus dibayar gitu deh ya. Ini piutang. Ya. Nah, kalau ini min 125 itu artinya sekolahan mempunyai hutang ke Aliza Siva senilai 125. Dari awalnya 300, kemudian dimanfaatkan 175 tinggal segini. Gitu ya. Oke. Nah, ini kemudian kita tambah. Ya, kita tambah. Oke. Ya. Tetap 125 ya. 125. Nah, ini yang tadi in payment menjadi lunas. Begitu. Nah, kita bisa memfilter yang lunas saja, yang terlambat saja, karena nggak ada yang terlambat, nggak muncul. Kemudian yang belum dibayar, belum lunas, ya. Kemudian status terekam. Oke. Kemudian kita lihat di laporannya ya. Nah, di sini coba dikelompokkan berdasarkan status pembayaran. Nah, tampil ini yang biru belum lunas, yang oranye sudah lunas. Pivotnya juga bisa, ya, belum lunas, lunas. Kemudian itu untuk, nah ini juga bisa kita lihat neracanya ya, neraca. Nah, ini neracanya, balance aset, liabilities, equity. Kemudian kita bisa lihat laporan deposit surplus, surplus deposit atau laporan profit and loss, laba rugi. Ini laporan laba ruginya. Kemudian kita juga bisa melihat cash flow-nya. Ini cash flow-nya karena belum banyak pemakaian uang masuk, uang keluar, belanja-belanja, sehingga ya datanya masih lumayan bersih ya. Kemudian kita kembali ke modul sekolah. Ya, kita mau praktek nih step by step prosesnya ya kan. Tadi sudah pendaftaran siswa baru, kemudian misalkan pindah ruangan, misalkan Aresta itu awalnya di 1A, maka kalau pindah ruangan ya tahun ajarannya sama, kemudian tingkatnya sama, kelasnya sama, ruangannya kita pilih misalkan 1A. Nah, otomatis error, tidak boleh pindah dari 1A ke 1A, harus ke lain ruangan misalkan 1B. Gitu. Kemudian pindah ruangan sudah, naik kelas. Misalkan Aan. Nah, ini kan datanya nggak bener nih. Kalau naik kelas harusnya tahun ajarannya berubah. Kenapa nggak berubah? Karena
kita belum membuat tahun ajaran baru. Harus kita pastikan kita harus membuat tahun ajaran baru. Kalau tidak, data kita yang salah. Kita buat tahun ajaran baru 2025-2026. Tahun ajaran sebelumnya tanggal mulai tanggal 2025 ya. 2025 Juli sampai Juni 2026. Juni 2026. Oke, simpan. Oke. Kemudian kita lanjutkan naik kelas tadi ya, kita batalkan dulu. Sekarang, nah ini tahun ajarannya sudah berubah ya, 2025-2026, masih di tingkat SD. Kelasnya naik dari kelas 1 kelas 2, ruangannya mesti kita isi. Seandainya tidak kita isi, hasilnya tidak bisa disimpan. SD 2A misalkan. Kemudian kita konfirmasi. Disetujui. Oke. Kemudian ke naik kelas udah tinggal kelas. Nah, misalkan tinggal kelas. Misalkan Aresta ini ya, kalau naik kelas tahun ajarannya berubah, naik. Kemudian tingkatannya sama, kelasnya yang sama. Ya, kelasnya nggak boleh berubah, namanya tidak naik ya. Gitu. Kemudian kita simpan. Nah, ini ruangan wajib diisi ya. Kita simpan, kita konfirmasi, kita setujui. Oke. Sudah. Tinggal kelas udah. Koreksi siswa. Ini kalau ada yang kita salah input, cara betulkannya itu lewat koreksi ya. Di samping bisa digunakan untuk mengoreksi, ini juga bisa untuk mengisi data baru. Awal pakai aplikasi ini, semua siswa datanya itu kita inputkan di sini. Kemudian ini tidak aktif. Tidak aktif ini artinya, kita lihat ya. Alumni. Data alumni masih kosong ya. Tidak aktif. Misalkan Asia nih, Asia. Karena apa nggak aktif dia? Bisa jadi lulus, bisa jadi pindah sekolah. Kalau pindah sekolah, maka sekolahan tujuannya harus diisikan. Kemudian bisa juga karena dikeluarkan. Nah, misalkan dikeluarkan. Nah, ini harus diisi nanti keterangannya dikeluarkan itu karena apa gitu. Apakah karena 6 bulan tidak ada keterangan, atau keluar karena ada alasan lainnya. Misalkan dikeluarkan lah ya. Tidak ada kabar selama 6 bulan. Konfirmasi. Setujui. Nah, yang statusnya tidak aktif nanti pindah ke sini ya, ke data alumni. Di alumni ini ada tambahan keterangannya, tidak aktif karena apa? Karena dikeluarkan. Nah, kalau dia nanti ternyata pengen sekolah lagi ya bisa lagi kita daftarkan lagi. Ya. Kita coba. Siswa baru. Siapa tadi namanya?
Asia misalkan, Asia. Misalkan tahun ini kelas 1 ruangan 1A misalkan. Nah, ini kasih keterangan mau sekolah lagi atau apapun itu ya. Ini tadi alumni Asia kan, apakah masih ada? Hilang, dia pindah lagi ke siswa aktif ya. Asia mana tadi? Ini ya, catatan tidak aktifnya hilang. Mungkin itu sedikit pemaparan dari saya tentang modul sekolah yang bisa digunakan untuk manajemen keuangan tagihan-tagihan siswa. Jika ada pertanyaan, monggo silahkan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk share videonya jika ini memang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.